pagi hari ini kita coba berbincang soal topik mampukah perpustakaan tingkatkan literasi baca. Dan seperti kita ketahui juga bahwa sampai dengan saat ini perpustakaan yang ada di Kabupaten Toli-Toli tidak hanya dimanfaatkan oleh peserta didik, tetapi juga pihak kampus dan pihak luar sudah mulai menggunakan perpustakaan. Dan kita akan memperbincangkan hal tersebut dengan beberapa narasumber yang sudah hadir di studio. Ada tenaga pengajar yang tidak asing lagi bagi Anda pendengar dan pemirsa Erinet dimanapun Anda berada. Ada Ibu Johana, saya sapa. Assalamualaikum Ibu Johana. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian kita juga masih menunggu Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Toli-Toli, Pak Rudi Bantilan, dan juga Ketua Yayasan Lopi Bahari Nusantara, ini yang lagi gencar-gencar, yang juga aktif di lapangan bersama dengan teman-teman pegiat lainnya untuk memberikan literasi kepada masyarakat kita yang ada di Kabupaten Toli, khususnya pelajar. Di 0852 4248 6001 Anda kami tunggu atensi dan partisipasinya untuk berbincang bersama dengan narasumber kami. Dan tentu pendengar dimanapun Anda berada, kami menyampaikan saran, masukan, dan tentu kritikan bagi Anda semuanya agar perpustakaan ke depan lebih meningkat lagi. Baik, Ibu Johana, ini berbicara soal perpustakaan, berbicara soal literasi, membaca, memang bukan hanya menjadi tugas instansi terkait, tapi teman-teman di lapangan ini kan giat melaksanakan literasi di lapangan, termasuk Ibu Johana. Ini bagaimana sejauh ini minat masyarakat kita untuk membaca seperti itu, Ibu Johana? Ya, terima kasih. Berbicara tentang perpustakaan dan literasi, itu merupakan satu paket yang tidak bisa terpisah lagi ya untuk teman-teman sekalian. Dan sesuai dengan tema kita pada kesempatan ini, mampukah perpustakaan meningkatkan literasi baca? Iya, benar sekali. Perpustakaan sangat mampu meningkatkan literasi baca masyarakat ataupun anak-anak ya. Namun kita kembali lagi Pak ya, apalagi sesuai dengan pengalaman bahwa ada dua hal yang harus diperhatikan. Ya. Yang pertama menurut saya adalah sebagus apapun perpustakaan, semegah apapun bangunannya, sapras di dalamnya, kesediaan buku lengkap, ya. Namun jika tidak ada promosi atau advokasi ke masyarakat, itu tidak akan ada kegiatan literasi di dalamnya. Nah, kita kembali juga lagi ke masyarakat. Bagaimanapun orang-orang perpustakaan atau pegiat literasi memberikan promosi dan advokasi ke mereka, kalau memang minat mereka kurang, itu tidak akan terjadi kan ya. Nah, sehingga menurut saya kita sebagai penggiat literasi ataupun dinas-dinas terkait itu memang sangat perlu untuk sosialisasi dan kunjungan-kunjungan ke masyarakat. Artinya masih perlu terus dilakukan. Iya, benar. Ya, sosialisasi yang iya, benar. Baik oleh instansi terkait maupun teman-teman literasi. Teman-teman pegiat literasi. Tapi teman-teman pegiat literasi sampai dengan hari ini seperti apa? Apa kendala di lapangan untuk mungkin memberikan pemahaman kepada generasi muda kita, anak-anak usia sekolah? Karena sekarang kan gadget ini sudah semakin canggih seperti itu. Artinya mereka bisa membuka di gadget tanpa harus berkunjung ke instansi terkait dinas perpustakaan. Iya, benar. Terima kasih, ini sangat menarik sekali pertanyaan dan topiknya sebenarnya ya. Saya senang sekali kalau kita membahas hal seperti ini. Begini Pak, kita sekarang kan tidak bisa lepas dari digital. Nah, salah satu alat atau fungsi dari digitalisasi itu adalah kita gunakan itu untuk promosi ke masyarakat. Namun terkadang ada beberapa tingkat masyarakat itu kan yang lebih senang kalau kita offline, ketemu langsung, face to face, daripada mereka sekedar googling. Ya, apalagi tidak semua pelosok atau desa di Toli-Toli itu kan jaringan internetnya bagus. Betul. Jadi disitulah kita dibutuhkan sosialisasi turun langsung ke lapangan. Dan untuk pegiat literasi sendiri, alhamdulillah saya bersama teman-teman dan adik-adik komunitas lainnya itu kita kerjasamanya bagus. Ini kegiatannya kemana saja untuk selama ini, Ibu Johana, untuk kegiatan literasinya? Oh iya, kalau saya sendiri, saya sudah masuk di beberapa desa Pak ya, di beberapa kecamatan. Apakah saya harus menyebutnya? Wah, ini izin saya sangat berterima kasih juga untuk kepala desa dan warga-warga setempat di desa Kalangkangan, Sandana, Ginunggung, Lantapan, Kinopasan, Kinapasan, Ogosipat, Labuan Lobo, pernah juga masuk ke Dondo di
Solala, iya. Dan sambutan mereka bahkan sampai di kecamatan itu sangat bagus. Bagus ya. Iya. Artinya respon mereka, feedback mereka luar Iya, biasa. iya, benar Artinya mereka sekali. masih membutuhkan bukan hanya mungkin datang langsung, tetapi kita yang mendatangi seperti itu. Iya, Kita benar, memberikan Pak. pemahaman Iya, kepada mereka. iya, kita buka komunikasi ke mereka. Namun saya pribadi karena saya adalah orang luar, untuk menjaga keselamatan saya juga Iya. di kampung orang, saya melapor langsung ke pihak desanya sehingga mereka menjaga kita dan justru mereka senang, Pak, ketika kita masuk ke tempat mereka tersebut. Oke, baik. Pendengar dan pemirsa Erinet dimanapun Anda berada, di pagi hari ini kita coba berbicara soal literasi terkait dengan bagaimana sebenarnya meningkatkan minat membaca bagi generasi muda kita. Tadi sudah disampaikan oleh pegiat literasi sekaligus pengajar Ibu Johana, bagaimana sebenarnya masyarakat didorong untuk lebih giat membaca, membuka pengetahuan, kemudian memanfaatkan literatur-literatur yang ada. Bukan hanya perpustakaan, tetapi teman-teman pegiat literasi mendatangi secara langsung daripada masyarakat kita objek yang akan diberikan literasi seperti itu. Di 085242486001 kami masih menunggu Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Toli-Toli dan juga dari Yayasan Lopi Bahari Nusantara ini juga yang sering turun ke lapangan. Namun sebelum lanjut, pendengar kita jeda, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Pelajaran di sekolah. Tika, makanan sudah siap. Ayo kita makan. Tika, tidak boleh begitu. Seharusnya kamu bersyukurlah masih bisa makan. Tinggal di tempat yang layak. Ingatlah, banyak saudara-saudara kita yang kekurangan. Bahkan makan sehari sekali. Nah, gitu dong. Ayo makan. Jangan lupa berdoa. Baik, pendengar dan pemirsa Erinet dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Dialog Lintas Pagi, Toli-Toli Bol dan Parigi Motong. Mampukah perpustakaan tingkatkan literasi baca? Kami masih terus menghubungi Dinas Perpustakaan Kabupaten Toli-Toli untuk bergabung di pagi hari ini via Zoom atau ke studio. Kita coba membahas bagaimana sebenarnya tingkat
keinginan masyarakat untuk memanfaatkan daripada perpustakaan tentunya selain untuk membaca dan juga untuk meningkatkan pengetahuan dari masing-masing masyarakat kita atau pelajar ataupun mahasiswa. Karena kalau kita melihat memanfaatkan perpustakaan ini bukan hanya dari pelajar, ada juga mahasiswa, masyarakat umum dan lain sebagainya. Di 0852 4248 6001 Anda bisa bergabung berbincang bersama narasumber kami. Ada Ibu Johana, tenaga pengajar sekaligus pegiat literasi yang ada di Kabupaten Tolu-Toli. Mampukah perpustakaan meningkatkan literasi baca? Baik, Ibu Johana, kita lanjut kembali. Ini berbicara soal literasi memang sangat menarik. Sebenarnya apa kendala terbesar yang ditemui oleh teman-teman pegiat literasi di lapangan untuk memberikan literasi secara maksimal kepada generasi muda kita, baik yang ada di perkotaan maupun yang ada di pedesaan, Ibu Johana? Iya, baik. Saya ambil yang di desa dulu ya. Ya. Kalau saya pribadi sebagai pegiat literasi, ketika saya menggerakkan literasi di desa itu, kendalanya adalah pertama ya kalau secara apa ya Pak, cuaca ya. Ketika kita ke sana kan cuaca harus tergantung. Kalau misalnya seperti sekarang musim panas, akhirnya terkendala. Jadi kegiatan literasi itu tunda lagi. Ya. Nah, kalau secara kita di masyarakatnya, alhamdulillah sejauh ini saya Mereka bagus sih, menerima. iya respon mereka bagus. Tapi ketika kita sharing sesama pegiat, ada juga yang ternyata ada beberapa masyarakat yang kurang menerima ini kegiatan apa sih, Iya. ini untuk apa sih menghabiskan waktu seperti itu. Itu cara memberikan pemahaman kepada mereka seperti apa, Bu? Nah, Ini yang sangat perlu. Ini yang Karena sangat memang menarik ada sebenarnya. tantangannya bahwa memang ini apa sih, iya kegiatan apa sih? benar, Ya. pendekatan. Gunakan komunikasi atau bahasa yang mudah mereka terima. Ya, jangan terlalu menggunakan bahasa kamus pada lapisan masyarakat yang mungkin stratanya di down ya. Artinya menggunakan bahasa mereka. Iya, benar. Kita jangan terlalu menggunakan bahasa buku. Karena mereka akan sulit menerima. Nah, jadi kita memberikan pemahaman, Ibu, ayo kita baca dong, Ibu. Misalnya kita Iya. ini pengalaman nyata saya ya, Pak. Jadi kita cara mengedukasi mereka itu benar-benar pakai bahasa kita. Ibu biasa kali lihat anak-anak keracunan. Itu karena kenapa, Bu? Dorang tidak baca ini, Bu. Mereka tidak baca produk-produk. Ya, jadi mereka akan tertarik, yang mana dibaca deh, yang mana dibaca, Nak. Nah, dibanding kita mengatakan bahwa kalian harus memperhatikan ada tanggal kedaluarsa di produk. Mereka tidak sulit akan menerima hal itu. Artinya mungkin kalau perlu menggunakan bahasa Ibu, pakai bahasa Ibu. Iya, Untuk masuk. jadi iya untuk masuk ke mereka. Jadi dengan seperti itu mereka akan senang dengan kita, mereka akan menerima. Apalagi anak-anak, mereka sudah melakukan kegiatan belajar di sekolah. Itu sangat disiplin dan sangat tertata. Ketika kita menjadi pegiat literasi untuk diterima di masyarakat secara umum, kita keluarlah sedikit dari kebiasaan di sekolah itu, ajak mereka gabung. Yang di sekolah mereka tidak gabung dengan kakak-kakak kelas ataupun dengan adik di kegiatan literasi luar, kita gabung mereka. Artinya Ibu Johana ada pendekatan khusus yang dilakukan Iya, ke tengah benar. masyarakat kita mungkin di luar sekolah begitu ya. Iya. Artinya kalau perlu pakai bahasa Ibu, pakai bahasa Ibu untuk pendekatannya. Iya, terus Pak, perbanyak praktek. Begitu. Aku memberikan edukasi ke masyarakat itu kebanyakan praktek. Jadi saya kalau dari kota, motor saya itu penuh dengan alat peraga di mereka. Kemarin ada salah seorang siswa di salah satu desa curhat ke saya, Ibu saya kurang mengerti pelajaran matematika. Jadi ini bukan berarti juga kita mengatakan bahwa oh bagaimana sih cara mengajar guru di sekolah, tidak sama sekali. Kami sebagai tim pengajar, tim guru itu sudah sangat maksimal mengajarkan anak-anak. Namun cara anak-anak menerima materi itu kan berbeda. Beda. Pengetahuan mereka berbeda. Jadi ya sementara kami guru itu kan Pak mengajar resmi di sekolah itu harus sesuai modul ajar, ada jam tertentu. Iya. Nah disitulah kita butuh kerjasama dengan teman-teman pegiat literasi. Kemudian menggunakan bahasa mungkin bahasa buku ya. Iya. Beda dengan yang di luar. Iya. Ya, tetapi pertanyaan yang paling penting adalah kenapa sih Ibu Johana mau terjun untuk memberikan mungkin mengajar mereka untuk mengajak membaca dan lain-lain. Kenapa mau terjun? Iya, yang pertama karena hobi, saya suka jalan, saya suka adventure. Yang kedua ya memang saya hobi baca. Ya, saya suka baca dan saya tidak bisa lihat anak-anak pray hanya bermain tanpa saya ajak ngomong seperti itu, Pak. Artinya mungkin ini berangkat dari Hobi ya. hobi. Sehingga mengajak anak-anak yang mungkin masih usia sekolah Iya. untuk giat membaca. Iya. Tetapi bagaimana tanggapan dari mereka yang diajak itu, anak-anak itu? Pak, Ini saya kan pemikirannya berbeda antara Iya, mungkin, benar. mohon maaf, kita yang ada di kota Iya. dengan mereka yang Teman-teman, ada di iya, di pedesaan, apalagi mereka yang berada di pelosok. Pemahamannya, penerimaannya pasti berbeda. Pak, saya pernah merasakan salah satu fungsi dari kegiatan ini. Saya
sedang ngopi di kota di salah satu kafe, kemudian sekelompok anak remaja mendekati saya, kemudian menyapa saya, "Ibu, saya yang ibu ajar lalu di desa A, dan sekarang saya bersekolah di kota," sehingga pelajaran bahasa Inggris yang tidak ada di desa mereka itu akhirnya mereka tidak kaku lagi ketika mereka sudah bersekolah di kota. Jadi itu salah satu fungsi. Artinya mereka mendapatkan pelajaran lebih awal. Iya, iya benar. Atau Iya. setara dengan Setara yang di dengan- kota. Iya. yang di kota. Baik, pendengar dan pemirsa RRNet dimanapun Anda berada, pagi hari ini kita masih coba menghubungi narasumber kita, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Toli-Toli, kemudian juga dari Yayasan Lopi Bahari Nusantara. Di pagi hari ini kita coba berbincang-bincang bagaimana sebenarnya minat masyarakat kita, tentunya yang ada di Kabupaten Toli-Toli, khususnya usia sekolah, generasi muda, tentu untuk lebih menggiatkan mereka untuk membaca. Namun sebelum melanjut, pendengar dimanapun Anda berada serta pemirsa RRNet, kita jeda, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku klik berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan percaya sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax. rri.co.id. Sumber terpercaya, sumber aktual. Ayo berangkat tidak mau saya ke sekolah. Kenapa tidak mau ke sekolah? Teman-teman ngajak saya. Mereka juga mengucilkan saya. Saya di kelas, saya juga melempar. Bisa
kasih Anda masih bersama kami di program Dialog Lintas Pagi Toli-Toli Buol dan Parigi Mautong. 32 menit berlalu dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah pagi hari ini pendengar, dan dimanapun Anda berada, masih kita berbincang soal mampukah perpustakaan meningkatkan literasi baca. Kami masih terus coba menghubungi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah serta Ketua Yayasan Lopi Bahari Nusantara untuk berbincang pada kesempatan pagi hari ini. Kita coba berbincang-bincang soal bagaimana sebenarnya teman-teman pegiat literasi, kemudian juga dari dinas terkait memberikan pemahaman kepada masyarakat kita di Kabupaten Toli-Toli agar mereka mau membaca, mau memanfaatkan perpustakaan dan mau beranjak atau bergeser dari dunia gadget, meskipun dunia gadget kita tahu bersama tidak bisa ataupun tidak akan pernah terlepas dari genggaman seperti itu. Meskipun demikian, tidak kalah pentingnya juga bagaimana masyarakat kita arahkan untuk tentu bagaimana mau membaca, memanfaatkan fasilitas ruang baca yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Saya kembali ke Ibu Johana. Ibu Johana, ini memang menarik berbicara soal literasi, memberikan pemahaman kepada anak-anak kita, masyarakat kita yang ada di tingkat pedesaan dan tingkat perkotaan. Ini memang situasinya berbeda. Ada tidak strategi-strategi yang dilakukan untuk memberikan pemahaman atau mendorong kepada mereka untuk lebih mau membaca seperti itu? Karena anak-anak di perkotaan dengan di pedesaan ini daya tangkapnya mungkin, mohon maaf, sedikit berbeda seperti itu, karena mungkin sarana prasarana juga berbeda dengan yang ada di pedesaan. Ini bagaimana mensiasati agar mereka mau dan pemikirannya sama dengan anak-anak yang ada di kota, Ibu Johana? Pak, tadi saya sudah membahas tentang yang di desa ya, sekarang yang di kota. Nah, alhamdulillahnya Dinas Perpustakaan Kabupaten Toli-Toli itu sangat up, segala sesuatunya itu increase, sehingga program TPBIS, Pak, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, yang mana perpustakaan itu yang dulu dikenal hanya tempat untuk membaca dan meminjam buku, sama sekali sekarang bukan hanya sekedar itu. Jadi inklusi sosial itu sangat bagus. Perpustakaan kita juga selalu mengadakan edukasi di luar, promosi dan advokasi ke 10 kecamatan di Kabupaten Toli-Toli. Perpustakaan keliling sudah menjangkau semua kecamatan, Pak. Jadi memang upaya kita, upaya dinas dan kita sebagai pegiat literasi itu sudah sangat maksimal, dan juga tentunya guru-guru di sekolah, PGRI, IGI itu kerjasamanya sangat bagus. Dan Bapak dan teman-teman sekalian perlu ketahui bahwa kegiatan peningkatan literasi itu bukan hanya kita sebagai orang-orang yang berhubungan langsung dengan perpustakaan. Banyak dinas-dinas lain yang membantu. Dinas pendidikan, dinas pariwisata, segala sesuatu yang berhubungan dengan literasi. Apalagi kan kita tahu tuh, literasi ada berapa aspeknya ya. Jadi bukan hanya bilang, oh baca tulis, numerasi, tidak. Teman-teman yang di pariwisata yang mengajarkan seni, itu mereka sudah melakukan literasi juga. Dan kita kerjasama loh dengan mereka. Ya, ini menarik. Tetapi bagaimana memberikan pemahaman kepada mereka bahwa terkadang mereka ini kan menggunakan bahasa daerah, menggunakan bahasa ibu seperti itu. Artinya mereka mungkin kesehariannya menggunakan bahasa daerah seperti itu. Sementara kita masuk dengan bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Ini bagaimana? Tidak sulit, Pak. Baik di dinas perpustakaan yang resmi ataupun kita yang komunitas pegiat literasi unformal itu kan kita terdiri atas beberapa anggota. Ada yang bersuku Bugis, ada yang Toli-Toli. Apalagi kan kita tahu yang di Kabupaten Toli-Toli itu kan bahasa yang sering didapatkan di lapangan ataupun di desa itu ya hanya bahasa Bugis dan Toli-Toli, sehingga nyambung sih, Pak. Dan Pak dan teman-teman yang lain perlu diketahui bahwa di desa itu mereka tidak seketerbelakangan yang kita ketahui secara umum. Di sana mereka sudah pakai gadget semua, Pak. Saya bahkan ada grup WA dan Telegram dari anak-anak desa, sehingga ketika saya sibuk di kota saya menyampaikan lewat grup kami. Ya, jadi memang tinggal edukasi kita ke mereka bagaimana penggunaan digitalisasi itu digunakan dengan baik. Artinya tidak susah ya? Tidak susah. Kemarin saja kan waktu lomba public speaking lomba storytelling anak-anak, itu kan yang menang dari teman-teman dari Kecamatan Toli-Toli Utara. Lomba bertutur
anak-anak dari sana. Berarti memang pendidikan di sana tentang literasi ataupun secara umum pendidikan pelajaran ke mereka itu meningkat dan sangat maju. Ya, kedepannya langkah-langkah apa lagi yang dilakukan oleh teman-teman pegiat literasi agar kita berharap bahwa tidak hanya fokus di Kecamatan Baulan sebagai ibu kota kabupaten, tetapi di kecamatan-kecamatan lainnya juga, apalagi kan di daerah-daerah terpencil seperti itu masih banyak yang belum tersentuh seperti itu. Iya, kalau saya pribadi, kalau mungkin saya hanya individu volunteer, mungkin jarak ataupun jangkauan saya terbatas, jadi saya sangat mengharapkan teman-teman yang ada di dinas resmi, misalnya dinas perpustakaan ataupun dinas-dinas terkait lainnya, itu lebih memperbanyak ataupun mempertahankan sosialisasi mereka. Iya, advokasi ke orang-orang yang ingin ditingkatkan literasinya ataupun masyarakat serta desa itu memang harus ditingkatkan lagi dan diperbanyak lagi kegiatan-kegiatannya. Pak, misalnya, adapun perpustakaan kita sudah sangat megah, ataupun ketika mitra perpustakaan mereka yang di desa itu sudah sangat bagus sekali, sapras di dalamnya, buku-buku koleksinya itu lengkap. Namun jika tidak ada promosi ke masyarakat, itu kan vakum, tidak ada kegiatan di dalamnya. Hanya mengharapkan anak-anak datang, tidak akan terjadi kegiatan literasi di dalam situ. Jadi memang SDM yang bekerja di situ dibutuhkan kreativitasnya untuk memancing. Artinya juga memerlukan komunikasi dan koordinasi antara instansi terkait. Benar. Tidak hanya Ibu Johana yang bergerak sendiri di lapangan seperti itu. Karena kalau bergerak sendiri kan ada keterbatasan. Sementara kalau dukungan dari instansi terkait juga memadai ya sampai sejauh ini. Oh, sangat bagus Pak, kerja sama kami sangat bagus selama ini. Oke. Baik, pendengar dan pemirsa RNet dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Dialog Lintas Pagi, Toli-Toli Buol dan Parigi Mautong, Mampukah Perpustakaan meningkatkan literasi baca. Kami masih terus menunggu dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Toli-Toli dan juga dari Ketua Yayasan Lopi Bahari Nusantara untuk berbincang soal bagaimana sebenarnya perpustakaan untuk meningkatkan literasi baca. Kemudian apa kendala-kendala yang dihadapi oleh teman-teman pegiat literasi yang ada di tingkat lapangan? Apa kendala yang dihadapi oleh dinas terkait dalam tentu memberikan edukasi kepada masyarakat kita yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Tadi Ibu Johana sudah menjelaskan panjang lebar terkait dengan bagaimana kendala yang dihadapi, kemudian bagaimana respon dari masyarakat kita yang ada di Kabupaten Toli-Toli tentunya yang ada di 10 kecamatan dan 103 desa. Kita berharap ada dukungan yang maksimal dari instansi terkait tentunya untuk lebih mengintensifkan daripada kegiatan-kegiatan literasi yang coba digagas, coba dilakukan oleh teman-teman ataupun pegiat literasi yang ada di Kabupaten Toli-Toli agar generasi muda kita yang ada di Kabupaten Toli-Toli secara keseluruhan itu bisa melek dan juga tentunya tidak ada lagi kata tertinggal baik yang ada di kota maupun yang ada di desa. 0852 4248 6001 Anda kami masih tunggu atensi dan partisipasinya pada kesempatan pagi hari ini. Mampukah Perpustakaan meningkatkan literasi baca khususnya di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Kembali ke Ibu Johana. Ibu Johana, ini bagaimana ke depannya? Sekali lagi bahwa peserta didik kita ataupun generasi muda kita yang ada di desa, mereka mau membaca, mereka lebih suka membaca dan sedikit perlahan mulai meninggalkan gadget mungkin yang mereka lebih banyak bermain dan lain sebagainya, Bu Johana. Ya. Satu mungkin yang saya sampaikan dulu kayak sedikit kendala ya. Ini bukan hal yang tabu lagi tentunya teman-teman. Talking about salary. Ya, ketika kita menugaskan seseorang di satu tempat perpustakaan misalnya di desa, kemudian tidak tidak dijamin salary untuk mereka, tidak semua orang volunteer loh jiwanya. Betul. Ya, apalagi misalnya ya berbeda dengan kita yang bekerja, sehingga kegiatan literasi itu hanya sebagai sampingan kita, ngisi waktu ya. Kalau teman-teman yang mencurahkan setiap harinya itu untuk bekerja di situ, berharap rezekinya ada di situ, kemudian tidak diperhatikan salary untuk mereka, itu kan tidak akan berjalan. Padahal kita mungkin tidak semua yang tahu bahwa perpustakaan itu ada loh dananya dari desa. Ada sekian persen untuk setiap tahunnya, dan itu akan terus naik sesuai dengan kebutuhan yang terjadi di lapangan. Ya, misalnya dana itu untuk salari SDM-nya, kemudian ada kegiatan-kegiatan tambahan, bisa ditambahkan dananya. Seperti itu Pak. Jadi kendala juga adalah
kemakmuran dari SDM yang bekerja, karena tidak semua orang berjiwa volunteer, sehingga ketika mereka berpikir bahwa aduh cuman duduk di situ menghabiskan waktu, ya berbeda mungkin dengan kita yang memang ada pekerjaan rutinnya, sehingga untuk kegiatan itu kita tidak pernah pikirkan. Iya. Seperti itu, Pak. Artinya mungkin juga berbicara tingkat kesejahteraan teman-teman. Iya benar, kesejahteraan. Ini yang perlu diperhatikan. Iya. Karena seperti yang Ibu Johana sampaikan bahwa jiwanya tidak sama dengan jiwanya Ibu Johana. Tidak juga Seperti itu. Artinya Iya, Pak. tidak berjiwa volunteer semua Iya. seperti itu. Karena mereka mungkin kerja di situ ya. Iya, mengharapkan di situ rezekinya kan ya. Nah, jadi memang pihak-pihak terkait itu terutama untuk mohon maaf Iya. pihak desanya harus memperhatikan kesejahteraan SDM yang bekerja di perpustakaannya sehingga kegiatan literasi itu berjalan dengan baik. Dan ini juga mungkin sudah banyak masukan ya dari teman-teman di lapangan juga. Iya. Mereka yang kerja di sana, duduk di sana, tetapi mungkin apa ya? Bukan juga tidak diperhatikan, tetapi Iya, mungkin benar. sering terlambat, datangnya cuma 2 bulan mungkin ya, Iya. dan lain seperti itu. Iya. Artinya ini juga perlu menjadi perhatian, bukan Iya, hanya Pak. pemerintah daerah, tetapi juga pemerintah desa yang memang mengelola perpustakaan. Iya, karena kegiatan meningkatkan kegiatan literasi ataupun minat baca anak-anak itu kan memang sangat butuh Iya. kita edukasi, kita beraktivitas untuk menarik perhatian mereka. Pak, sekedar kita datang duduk, membiarkan buku-buku itu tertata, menunggu anak-anak yang datang, 100% saya yakin tidak akan Pasti akan terjadi kosong. kegiatan Tidak kosong. ada kegiatan. Nah, jadi bagaimana si SDM ini melakukan kegiatan kreativitas? Namun kita harus ingat lagi, mereka butuh media ajar, Betul. mereka butuh sesuatu yang bisa menarik perhatian anak-anak. Betul. Iya, seperti itu. Seperti saya kan tidak terlalu menghafal tempat-tempat di desa. Media ajar saya bawa dari kota. Saya print out semua materi belajar karena saya pikir anak-anak sudah capek, sudah lelah belajar seharian di sekolah, kemudian kita masuk lagi, kasih lagi pelajaran yang sama, tidak akan menarik minat mereka untuk membaca. Jadi bagaimana kita bawa media ajar, coba lihat gambar ini, Iya. coba lihat alat-alat ini, kita pancing dengan media-media ajar, Pak. Tapi itu biaya sendiri ya. Biaya sendiri. Alhamdulillah ya. Iya, biaya sendiri. Mudah-mudahan pagi hari ini pemerintah daerah bisa mendengar, instansi terkait bisa mendengar agar ya apa yang Ibu Johana dan teman-teman lakukan tentu bisa membuka mata pemerintah daerah dan tentunya juga ada perhatian dari pemerintah desa setempat yang khusus mungkin desanya memiliki perpustakaan agar lebih memperhatikan para volunteer yang ada di lapangan yang memang mereka mencurahkan waktu, mencurahkan pikiran, mencurahkan tenaga di sana untuk tentunya bagaimana masyarakat kita, bagaimana generasi muda kita untuk lebih giat lagi membaca. Sebelum kita lanjut, kita jeda, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Toli-toli yang berjuluk Kota Cengkeh memiliki moto Mosim Besang Mesohungu Motim Pedes Magau. Moto ini berasal dari 3 etnis asli yang ada di Toli-toli, yaitu Dampal, Dondo, dan Toli-toli. Mosim Besang berasal dari bahasa Dampal yang artinya bekerja sama. Mesohungu berasal dari bahasa Dondo, artinya bersatu padu. Motim Pedes Magau berasal dari bahasa Toli-toli yang artinya membangun daerah. Maka arti dari moto Mosim Besang Mesohungu Motim Pedes Magau adalah bekerja sama, bersatu padu membangun daerah Toli-toli tercinta. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku klik berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak. Makanya, kalau mau share berita, jadi sumber yang benar dong. Jangan percaya sembarangan. Tapi sih referensinya ini nih, rri.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax. rri.co.id. Sumber
terpercaya dan aktual. Baik, pendengar dan pemirsa RNet dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Dialog Lintas Pagi Tolu-Tolu Buol dan Parigi Motong. Mampukah perpustakaan untuk meningkatkan literasi? Hari ini Jumat, tanggal 18 Oktober 2024. Ibu Johana, ini selain mungkin anak-anak yang ingin membaca, di luar anak-anak itu mungkin usianya mungkin, mohon maaf, orang tua kah dan lain sebagainya. Apakah ada juga yang berminat seperti itu untuk ikut di kegiatan itu? Atau hanya memang fokus di anak-anak saja? Iya, silakan. Ya, masyarakat sangat, Pak. Saya pernah bawa edukasi literasi di sebuah desa, justru yang hadir itu ibu-ibu bersama suami-suami mereka. Nah, jadi kebetulan juga syukurnya pada kesempatan itu bukan hanya saya sendiri, ada teman dari komunitas lain yang bisa membawakan materi secara umum. Jadi mereka belajar dari kita dan juga pertanyaan mereka umum sebenarnya, tapi karena mungkin penjelasan langsung ke mereka itu kurang, jadinya jadi menarik deh kegiatan itu. Jadi misalnya seperti di lingkungan misalnya ya, Pak, sampah kita banyak ini diapakan? Jadi karena kita rame datang, bukan hanya saya sendiri, jadi materinya banyak dan mereka mendapatkan pelajaran edukasi literasi di situ. Artinya ada itikat mulia, ada tujuan paling mulia oleh teman-teman volunteer literasi di lapangan ya, yang ingin disampaikan kepada masyarakat generasi muda kita. Kita ingin berbagi ilmu sih, berbagi pengalaman yang kita dapatkan di luar, kemudian kita bagi ke masyarakat, dan itu bukan hanya pada anak-anak, ke masyarakat secara umum juga. Selama ini kan Ibu Johana sudah berkeliling bukan hanya di Galang, tetapi juga di luar Kecamatan Galang. Apa suka dukanya di lapangan? Ya, seperti yang saya sampaikan pertama tadi, Pak, masalah cuaca. Mungkin dukanya lebih banyak ya. Dengan cuaca saja. Kalau untuk ke masyarakat, alhamdulillah, saya selama ini belum pernah mendapatkan perlakuan yang buruk. Dia dari semua tempat yang saya kunjungi, justru mereka ingin lagi, Bu, balik dong lagi pekan depan. Ya, anak-anak juga, tante, ibu guru datang. Macam-macam panggilan, ada yang tante, ibu, kakak, bu guru. Ya, mereka sangat bagus, Pak. Artinya mereka welcome, terbuka. Welcome, ya. Artinya dengan kondisi seperti itu, bisa dilihat bahwa mereka berkeinginan sekali untuk diberikan mungkin literasi, pemahaman dan lain sebagainya. Artinya tidak hanya berlangsung 1 kali atau 2 kali, mungkin bisa berkelanjutan tiap bulan, Ibu Johana ya. Iya. Tergantung dari kondisi lagi. Iya. Ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita, Ibu Johana, khususnya mungkin kepada generasi muda kita lah di 10 kecamatan se-Kabupaten Tolu-Tolu terkait dengan diskusi kita di pagi hari, sekaligus closing statement dari Ibu Johana terkait dengan bagaimana meningkatkan literasi baca. Silakan. Iya, jadi seperti tema kita, mampukah perpustakaan tingkatkan literasi baca? Saya mengatakan bahwa iya, perpustakaan sangat mampu meningkatkan minat baca ataupun literasi pada masyarakat. Namun kembali lagi bahwa SDM itu dibutuhkan juga kreativitas dan aktifnya mereka menarik minat anak-anak, lakukan kegiatan-kegiatan yang lebih kreatif lagi, yang di luar dari pelajaran-pelajaran mereka di sekolah, jalin komunikasi dan kerjasama dari beberapa dinas-dinas ataupun sesuatu yang terkait di dalamnya, pihak desa, sekolah, dinas-dinas yang lain, dan sedikit bahwa ayo kita bekerja tanpa langsung mengingat harus ada salary di situ. Ingat saja bahwa kita pahalanya dulu deh. Ya, nanti untuk rezekinya pasti akan datang di jalan-jalan yang lain. Karena jika kita ingin melakukan sesuatu langsung mencari salarinya apa, nggak akan jalan, saya yakin. Ya, seperti itu, Pak ya. Ya. Baik, Ibu Johana, terima kasih sudah hadir di studio, sudah berbincang-bincang, berbagi pengalaman di kesempatan kali ini di program Dialog Lintas Pagi Tolu-Tolu Bulan Parigi Motong. Harapan kita bersama bahwa anak-anak kita, generasi muda kita, khususnya mungkin yang ada di pedesaan, mereka lebih terbuka pemahamannya, terbuka keinginannya, terbuka hatinya untuk terus membaca, karena membaca butuh bimbingan, karena membaca adalah jendela dunia. Oh, benar. Baik, terima kasih Ibu Johana sekali lagi. Terima kasih juga Anda pemirsa RNet dimanapun Anda berada sudah mendengarkan siaran kami. Kami akhiri diskusi pagi hari ini, dialog pagi hari ini, mampukah perpustakaan tingkatkan literasi baca. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Mukadas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas.